قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, entah sampai kapan para mukibin sekumpul ini berhenti menyebar kedustaan tentang sekumpul kaum muslimin. Mereka nggak kasihan dengan sekumpul, ya. Sudah sekumpul kedustaannya tersebar luas, ditambah lagi para mukibin sekumpul menyebarkan kedustaan atas nama sekumpul, ya. Ketika sekumpul mengklaim bahwa Nabi Muhammad SAW kuburnya bergetar ketika dia datang ke kuburan Nabi Muhammad SAW, yang kemudian Nabi Muhammad SAW keluar dari kuburnya, kemudian dicium oleh sekumpul, ya. Bahkan di riwayat yang lain dikatakan oleh mukibinnya sekumpul, dikatakan Nabi Muhammad SAW mencium lutut sekumpul. Itu saja sudah jelas-jelas kedustaan kaum muslimin. Sudah jelas-jelas kedustaan. Belum lagi ada hadis riwayat tentang kopi, ya. Barang siapa yang minum kopi, kemudian di rongga mulutnya masih ada bekas kopi, masih ada aroma kopi, maka dia selama itu mendapatkan permohonan ampun dari malaikat, ya. Maka malaikat memohonkan ampun untuk orang tersebut, ya. Bahkan dikatakan barang siapa yang mati di dalam perutnya masih ada kopi, maka dia akan masuk surga katanya, ya. Itu sudah jelas-jelas kedustaan kaum muslimin. Sudah jelas-jelas kedustaan. Mana mungkin Nabi Muhammad SAW keluar dari kuburnya kemudian, ya, hanya untuk mencium lututnya sekumpul. Itu kan konyol kaum muslimin. Konyol. Ketika para sahabat dari Nabi Muhammad SAW, sepeninggal Nabi Muhammad SAW, pernah berselisih paham sampai terjadi konflik, sampai ada pertumpahan darah, ya. Kenapa Nabi Muhammad SAW tidak datang untuk memberikan solusi dari konflik yang terjadi di tengah-tengah para sahabat? Apakah Nabi Muhammad SAW tidak sayang kepada para sahabatnya? Coba, ya. Padahal kita tahu Nabi Muhammad SAW itu sangat sayang kepada para sahabatnya kaum muslimin. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, jangan kalian cela sahabatku, ya. Seandainya di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud atau lebih dari itu, maka tidak akan menyaingi sedekah dari para sahabat yang hanya 1 mud, atau mungkin bahkan setengahnya. Itu saking utamanya, saking mulianya para sahabat Nabi Muhammad SAW di dalam Islam, saking cintanya Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat. Tapi ketika terjadi konflik di tengah-tengah mereka yang membutuhkan solusi supaya tidak ada pertumpahan darah, Nabi Muhammad SAW tidak hadir. Coba. Sedangkan sekumpul yang hanya berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW hadir, datang, bahkan sampai mencium lututnya. Coba, apa nggak kedustaan yang seperti itu kaum muslimin? Ya, itu kan artinya kedustaan. Apalagi orang-orang yang memuji sekumpul, menyebut sekumpul sebagai waliullah, ya. Seperti Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, ya. Dari mana mereka bisa melegitimasi bahwa sekumpul itu adalah waliullah? Hah? Padahal dengan menyebut sekumpul itu waliullah di hadapan jamaahnya, itu sama saja mempromosikan sekumpul, mengajak jamaahnya untuk mengkultuskan bahwa sekumpul itu benar-benar waliullah. Padahal jelas-jelas banyak sekali kedustaan yang disebar oleh sekumpul dan juga mukibinnya sekumpul, ya. Bahkan yang terbaru kaum muslimin, ini ada lagi video yang disebarkan oleh mukibinnya sekumpul,
Ya, ada di sebuah channel YouTube. Itu ada videonya sekumpul, ya katanya videonya sekumpul. Jadi di dalam video tersebut terlihat ada seorang kiai yang bagi mereka ini seorang guru karena bahasa mereka menyebutnya guru. Ada seorang guru yang sedang ada di majelis haul, ya. Kemudian di hadapannya ada orang yang sedang berjalan atau sedang apalah, ya. Kemudian orang tersebut terbuka ketiaknya, dari bawah ketiaknya muncul mukanya sekumpul, ya, merenges-merenges di bawah ketiak orang. Dan di video tersebut ditulis caption, senyum abah guru sekumpul di acara haul ke-17, ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Ini kedustaan yang sangat luar biasa kaum muslimin. Ya Rasulullah, Assalamu alayka ya habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah ini kaum muslimin, ya. Ini musibah di atas musibah kaum muslimin. Masih ada orang yang percaya membuat cerita-cerita khurafat bahwa sekumpul itu benar-benar wali. Buktinya dia hadir di acara haulnya. Ini benar-benar kedustaan yang nyata kaum muslimin. Kedustaan yang nyata. Kalau masih ada yang percaya dengan cerita ini, dengan video ini benar-benar orangnya IQ-nya rendah kaum muslimin, ya. Bener, rendah IQ-nya kaum muslimin, ya. Seharusnya mereka itu dari cerita sekumpul yang berziarah ke makam Nabi, kemudian makam Nabi bergoyang, kemudian Nabi mencium lututnya. Dari situ saja kalau mereka menggunakan akal sehat dan kewarasan, mereka pasti tidak percaya kaum muslimin. Pasti tidak percaya. Ya. Orang kalau bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, dia nggak butuh lagi kitab-kitab tafsir, ya, kitab-kitab para ulama yang katanya kitab kuning, nggak butuh, ya. Kitab-kitab Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, mereka nggak butuh lagi. Karena kitab-kitab tersebut tulisan orang yang nggak pernah ketemu sama Nabi, ya. Bisa jadi apa yang mereka kutip di dalam kitab tersebut benar itu sabda Nabi Muhammad SAW, bisa jadi bukan. Makanya para ulama menspesifikasi hadis-hadis. Ada yang sahih, ada yang hasan, ya, ada yang dhaif, ada yang maudhu. Dan mereka tidak bisa memverifikasi apakah benar itu hadis Nabi Muhammad SAW atau bukan. Sementara sekumpul itu benar-benar bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, benar-benar ketemu, sehingga perkataan sekumpul yang disampaikan oleh sekumpul itu langsung dari Nabi Muhammad SAW. Nggak butuh lagi sanad, nggak butuh ilmu sanad, nggak ada gunanya lagi. Ya, seharusnya seperti itu kaum muslimin. Kalau ada orang yang bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan nyata, bisa ngobrol dengan Nabi Muhammad SAW, artinya kitab-kitab hadis sudah nggak dibutuhkan oleh orang tersebut. Nggak butuh. Karena dia sudah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nggak butuh kitab tafsir. Adanya kitab tafsir itu adalah untuk menjaga, ya, untuk merangkum perkataan-perkataan Nabi Muhammad SAW. Lah kalau sudah ketemu, ngapain pakai kitab-kitab orang yang nggak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW? Hah? Apalagi yang ini kaum muslimin. Ini kalau ada yang percaya benar-benar kegoblokannya luar biasa. Ya. Kalau memang sekumpul bisa hadir di majelisnya, seharusnya sekumpul yang ceramah. Ya, seharusnya sekumpul yang ceramah. Kalau memang video ini menunjukkan karomah sekumpul, harusnya karomahnya bukan hanya sekedar merenges di ketiak orang, ya,
tunjukkan keramatnya, bahwa dia bisa ceramah meskipun sudah mati. Nah, kan seperti itu kaum muslimin. Ya. Bila perlu buat orang-orang yang selama ini mengkritik sekumpul, ya, buat mereka menangis, ya, buat mereka tercengang, ya, dengan adanya kejadian sekumpul hadir di majelisnya dan memberikan tausiah, memberikan ceramah kepada para muhibbinnya. Bila perlu sekumpul, jangan sendirian. Bawa Nabi Muhammad SAW. Ya. Bawa. Ya. Yang seperti ini kok dipercaya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Yang percaya ini benar-benar orang yang IQ-nya delosor kaum muslimin, ya. Ya Allah, selamat berpikir kaum muslimin, ya. Apakah ini mau dipercaya atau tidak? Salam waras, salam akal sehat. Semoga mendapatkan taufik dan hidayah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.